Saya mau bikin itu sekali event lalu saya buyarkan karena saya udah lama ya berorganisasi. Kemudian terkumpul 50 orang dan ternyata di dalam orang-orang kumpulan ini banyak yang berpotensi. Satu contoh kayak guru Tai Chi, guru Barongsai, guru Kungfu, Wing Chun dan segala macamnya. Saya merasa sebagai orang Tionghoa saya harus mewadahi nih teman-teman ini karena saya ingin melestarikan budaya Tionghoa. Berkolaborasi di sini begini, saya panggil Bro Aldi lah sekarang. Ya, oke bro, kita sama bro. Ya, jadi supaya mereka juga bisa terbiasa dengan bekerja sama. Kadang-kadang ada yang berpikiran, oh masakan saya ini sudah enak, jadi ada egosentris, sehingga berpikir kalau saya jualan sendiri bisa, padahal kita lupa di dalam bisnis itu ada ekosistem. Ya. Oke, selamat berjumpa kembali di perbincangan Rumah Komunitas. Saya Aldi Susanto yang menjadi host di Rumah Komunitas, dan senang sekali saya sudah bersama teman-teman dari Persaudaraan Pencinta NKRI. NKRI ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, udah nggak usah ditanyain lagi. Nah, bersama teman-teman dari PP NKRI hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan apa kemudian yang melatar belakangi berdirinya, dan kemudian apa semangat-semangat kebangsaan yang dibawanya, dan menarik juga untuk nanti kita akan lihat apa kegiatan-kegiatan mereka dalam waktu terdekat. Saya menyapa satu persatu narasumber saya yang paling berbobot dari ketiganya. Saya yang nomor 2 bobotnya loh ya, apa-apanya. Ada Ko Filipus Herman, Ketua Umum PP NKRI. Ko Herman, selamat sore. Selamat sore Pak Aldi. Kabar baik, sehat-sehat ya? Terima kasih, amin. Amin. Gak boleh grogi. Tenang. Oh iya, sudah levelnya kemana-mana kok. Ya, oke. Selamat datang di perbincangan ini, Ko Herman. Dan kemudian juga ada Indra Winata. Saya menyapanya Indra saja karena memang relatif masih muda. Beliau ini ketua panitia event yang diberi bandrol trilogi kebangsaan. Benar Indra ya? Betul sekali. Ya, oke. Apa kabar Indra? Puji Tuhan sehat, Pak. Puji Tuhan sehat-sehat selalu ya. Dan yang sebenarnya buat kami di Merkuri tidak asing lagi, Mas Dedi Mahendra. Hei Mas Dedi, apa kabar? Baik, Mas Aldi, apa kabar? Baik, saya juga baik, sehat-sehat semuanya ya. Luar biasa. Ya, kalau Mas Dedi ini di PPNKRI menjabat sebagai ketua untuk Departemen Ekonomi dan UMKM. Menarik ini, nanti kita lihat seberapa pedulinya PPNKRI terhadap pertumbuhan UMKM ya. Oke, baik. Tapi kita mulai saja dari Ko Herman. Ko Herman, cerita dong, kapan sih berdirinya dan kemudian apa yang melatar belakangi teman-teman yang satu visi untuk mencintai NKRI luar dalam ini sampai membentuk Persaudaraan Pencinta NKRI. Ya, terima kasih waktunya Pak Aldi. Jadi ceritanya PP NKRI masih baru. Baru ya? Baru. Jadi terbentuknya itu tanggal 2 Februari 2022. Oh, masih baru banget. Jadi awalnya itu adalah ketika saya mau ngumpulin teman-teman relawan Tionghoa waktu itu, yang waktu itu pendukung Jokowi. Kemudian saya mau bikin itu sekali event lalu saya buyarkan karena saya udah lama ya berorganisasi. Kemudian terkumpul 50 orang dan ternyata di dalam orang-orang kumpulan ini banyak yang berpotensi. Satu contoh kayak guru Tai Chi, guru Barongsai, guru Kungfu, Wing Chun dan segala macamnya. Saya merasa sebagai orang Tionghoa saya harus mewadahi nih teman-teman ini karena saya ingin melestarikan budaya Tionghoa. Seperti itu awalnya. Kemudian berjalannya waktu kita kumpul dan kami setiap hari Jumat PP NKRI ini ada acara Jumat Jagongan. Oke. Tempatnya di Mabes kita di AJBS, Jalan Ratna, AJBS Birbintang itu. Yeah. Kemudian kita kumpul-kumpul tepatnya tanggal 17 Februari, kita ngomong-ngomong, akhirnya tercetus ide tanggal 27 Februari kemarin, kita bikin event pertama kita. Apa itu? Imlek bersama PP NKRI. Di AJBS. Jadi konsepnya cuma 10 hari, panitia cuma 6 orang, yang datang 800 orang lebih. Waktu itu. Jadi kita adakan Imlek itu dengan
mendatangkan teman-teman dari pondok pesantren, teman-teman yatim piatu dari pondok pesantren, kemudian ada asrama Papua, dan kami Tionghoa sendiri. Jadi itulah framing Indonesia yang sesungguhnya. Ada Tionghoa, ada Jawa, ada Papua, ada Arab bahkan. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kebinekaan itu masih ada dalam Indonesia ini. Jadi tidak bisa kita diklaim, oh ini milik satu etnis saja, seperti itu. Jadi visi misi kami adalah melestarikan budaya Tionghoa dan melestarikan budaya Nusantara, kemudian memberikan edukasi sejarah bagi generasi muda Tionghoa yang mungkin kelewatan nih tentang sejarah apa gitu kan. Dan yang terakhir, saya ingin membentuk generasi muda Tionghoa ini menjadi generasi yang berani speak up ketika mengalami diskriminasi ataupun persekusi. Seperti itu Pak. Karena Tionghoa ini bukan etnis di luar NKRI. Tionghoa ini adalah etnis bagian dari NKRI. Jadi tidak ada kata untuk didiskriminasi ataupun jadikan minority gitu kan. Jadi itu sudah nggak ada, sudah nggak laku di sini. Saya mau menunjukkan pada semua teman-teman bahwa NKRI kebinekaan itu masih ada sampai hari ini. Seperti itu Pak. Oke. Dan Ko Herman, kalau lihat semangatnya seperti itu, tapi ini kan nggak eksklusif ya. Artinya siapapun yang kemudian setelah ini berminat untuk join menjadi keluarga besarnya PPNKRI boleh kan? Bukan hanya Tionghoa yang harus bergabung ya? Iya, jadi begini, komunitas ini memang komunitas Tionghoa, tapi kita punya rekanan-rekanan yang lain, misalnya satu contoh nih, komunitas Rodebrook. Rodebrook itu adalah komunitas pegiat sejarah, yang komunitas itu bukan Tionghoa. Malah banyak Jawa dan segala macamnya. Kemudian kita juga bergandengan nih dengan UMKM, satu contoh nih ya. UMKM itu 80% orang Tionghoa, 20% orang non-Tionghoa. Kita tidak eksklusif, tapi saya ingin membentuk gerbong saya ini, memperkuat gerbong saya ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, cinta akan Indonesia itu lebih besar lagi, sehingga kita bisa kolaborasi dengan komunitas yang lain. Oh, bentuknya adalah kolaborasi ya? Iya, kolaborasi. Kalau di PPNKRI sendiri memang bukan membatasi, tetapi memang ada koridor. Mending ini Tionghoa aja gitu ya? Iya, bukan karena kita tidak mau dicampurin yang lain, tapi saya sendiri sebagai ketua umum ingin menumbuhkan rasa nasionalisme di teman-teman Tionghoa ini, dan kita mau buktikan nih pada teman-teman yang di NKRI yang lain bahwa Tionghoa ini juga punya rasa nasionalisme yang tinggi, seperti itu. Makanya ketika event-event saya selalu mengajak teman-teman yang bukan Tionghoa untuk berkolaborasi. Seperti itu. Dan event kedua kita ada event Kartini. Kebetulan waktu itu dibuka dan didatangi oleh Mas Eri. Mas Eri Cahyadi, wali kota ya? Iya, seperti itu. Oke, kemudian kalau berarti trilogi kebangsaan ini event ketiga ya? Iya, event ketiga dan event yang sangat megah sekali karena poinnya adalah kebangsaan. Saya ingin menumbuhkan menumbuhkan rasa nasionalisme. Itu trilogi kebangsaan. Saya kasih prolog dulu ya. Trilogi kebangsaan itu dimulai dari 17 Agustus kemerdekaan, kemudian disambung oleh Sumpah Pemuda Oktober, dan ditutup oleh Hari Pahlawan November. Karena di Surabaya adalah terkenal kota pahlawan, jadi kita mau bikin puncak acaranya di Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Oke, berarti panitia ini bekerja untuk waktu yang cukup panjang ya? Cukup panjang dan cukup pendek. Cukup panjang dan cukup pendek ya. Tapi kan ada fasenya nanti Agustus itu kemerdekaan gitu ya. Oktober ya kira-kira nanti akan ada lagi untuk Sumpah Pemuda. Kemudian Hari pahlawannya November gitu ya. Oke. Sambil memberikan kesempatan Indra untuk mengumpulkan keyakinan untuk bicara soal event trilogi kebangsaan, saya ke Mas Dedi. Mas Dedi mau nambahin nggak semangat yang diusung oleh Pak Ketum ini? Iya, intinya adalah saya mendukung karena di PPNKRI sendiri ini yang tadi eksklusif itu seharusnya tidak. Jadi kan ada yang memang papa mamanya Tionghoa, ada yang papanya atau mamanya, begitu ya Ko Herman ya? Iya. Sehingga kami yang ampiang itu boleh toh ikut? Boleh. Berarti jadi, boleh ikut ya? Loh kok Yanti ketawa, kenapa Yanti? Kan boleh ikut saya. Boleh ikut. Jadi supaya
kan paling tidak kadang-kadang di keluarganya kan pasti ada tradisi ya, kita tidak bisa melupakan itu ya. Jadi Qingming atau apa itu kan pasti kita juga ngikutin gitu ya. Jadi itu yang tadi di highlight oleh Ko Herman tadi. Dan intinya begini, kami juga ingin aktualisasi dan juga akselerasi bagi rekan-rekan Tionghoa yang memiliki bisnis. Kenapa di PPNKRI sendiri salah satu kekuatan kami adalah sosial dan ekonomi budaya ya Ko ya. Jadi kami ingin menumbuhkan rasa percaya diri bagi, kan gini ya, teman-teman Tionghoa kebanyakan usahanya itu konvensional. Usaha konvensional dalam artian kebanyakan punya toko, Depot gitu ya. Belum pernah ini ya, mungkin ada yang agak pesimis untuk ngikutin perkembangan teknologi. Contohnya untuk masuk e-commerce, contohnya untuk membuat mingle dengan basar-basar seperti yang kita lakukan ini. Jadi di dalam PPNKRI sendiri ada edukasi untuk itu. Dan itu yang saya dukung sepenuhnya ya, termasuk visi misi Ko Herman tadi, karena banyak hal yang mungkin belum diketahui oleh saudara-saudara kita, bahwasanya seharusnya membuka usaha di negara ini, Indonesia itu cukup mudah, tapi mungkin karena merasa minoritas, merasa takut akan sekitar melakukan gesekan dan lain-lain, itu yang akan kita takut nanti dijadikan dipajaki lebih gede karena Tionghoa gitu ya. Nah kan semangat ini yang mau diinikan ya. Itu juga highlight juga ya Ko Herman ya. Mau diingatkan gitu. Bahwasanya terkadang kan banyak hal itu yang dipikirkan begini. Contohnya ada mungkin keluarga yang terbiasa kayak untuk kerja bakti, tiba-tiba nggak usah datang, nanti kasih ini aja angpau supaya kita kita ingin edukasi bahwasanya sesekali kita boleh dong turun bersama masyarakat untuk melakukan sesuatu begitu. Ya, artinya bukan cuman sekedar untuk memperjuangkan hak, tetapi juga untuk mengedukasi teman-teman Tionghoa bahwa mereka punya kewajiban untuk melebur, untuk bersatu ya. Jangan cuman semuanya jangan-jangan stigma semua digantikan uang itu muncul dari teman-teman Tionghoa sendiri. Ya, gitu justru ya. Itu Pak Aldi, saya mau sedikit menambahkan. Kadang-kadang itu kesalahan yang sudah dari nenek moyang gitu ya. Itu jadi itu yang mamiku juga gitu. Ya, jadi hal itu yang membuat saya itu pengen, ya itu tadi Pak Aldi, kenapa kok saya pengen ini Tionghoa? Karena saya pengen mengedukasi mereka semua dulu bahwa tidak semua bisa dibayar dengan uang. Kalau misalnya satu contoh nih, ada waktu itu sempat curhat sama saya, Pak, kita itu dimusuhi, kita dijauhin, kemudian kita sorry to say kayak di cino-cinokan gitu kan. Saya bilang gini, bahwa sekarang saya mau tanya, di saat malam tirakatan 17 Agustus 16 Agustus malam, kamu di mana? Itu kan malam di mana Gang Buntu Nasional nih, semua gang ditutup karena ada acara di Balai RW seperti itu ya. Tirakatan ya. Tirakatan. Kalau kamu termasuk yang cepet-cepetan ke mall supaya nggak terjebak ke Gang Buntu, atau kamu milih yang mana, atau kamu bergabung sama mereka. Kalau kamu milih yang opsi pertama, jangan salahkan mereka menganggap kamu tidak nasionalis. Sehingga itu membentuk gap dan membentuk perbedaan. Kemudian yaitu tadi budaya ngasih duit, bayar aja lebih mudah. Itu yang menyebabkan kita itu jadi sapi perah. Itu. Jadi bukan karena mereka mau meres kita, tapi kamu yang membiasakan mereka menganggap bahwa kita ini bank berjalan. Seperti itu. Jadi saya mau mengajak teman-teman Tionghoa, bahkan pengen melebur lebih dalam lagi. Bahkan di dalam anggota grup kita itu ada dalang wayang Jawa itu. Tionghoa tapi. Ya? Nah, jadi saya ingin menunjukkan bahwa di dalam kita ini banyak sebenarnya, negara Indonesia ini banyak kaya sekali dengan budaya. Seperti itu. Oke, menarik ini. Pak Dalang ini kapan-kapan tak hadirkan di Rumah Inspirasi ya. Kenapa Tionghoa kok masih pengen dalang gitu loh ya. Itu menarik ya, menarik untuk nanti kita hadirkan di Rumah Inspirasi. Baik, Mas Indra, Ko Indra sudah siap? Untuk menjelaskan siap. Trilogi event kebangsaan? Ya, kalau sudah siap ditahan dulu. Saya mau ke iklan dulu. Kita break dulu ke iklan sambil mengingatkan sahabat-sahabat Mercury, silahkan ya.
siapapun Anda, mau Tionghoa, mau Jawa, mau Arab, mau apa, kalau mau join boleh. Ya, ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari PPN KRI. Ada Ko Herman, ada Bro Dedi Mahendra, ada Ko Indra, ketua panitianya. Boleh nanya-nanya juga langsung ke beliau nanti ya. Di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Mercury boleh di 08173000096. Saya tunggu ya setelah pesan-pesan. Baik, kita lanjutkan kembali rumah komunitas kita bersama Persaudaraan Pencinta NKRI. Ada Ko Herman, Firpus Herman, nama lengkap beliau selaku Pak Ketum PPN KRI, kemudian Bro Dedi Mahendra, Ketua Departemen Ekonomi dan UMKM. Mau panggil Ko Dedi kok enggak enak, ini panggil Bro aja lah ya. Ya. Kita udah terbiasa. Ya, kita akan sama-sama saya Bro Aldi gitu ya. Ya, nanti panggil Ko Aldi ya kalau kok ireng gitu kan, repot kan. Nah, kalau Indra Winata enggak tak panggil Ko karena masih muda, kita panggil Indra aja biar awet muda. Tapi muda-muda begini, beliau ini adalah ketua panitia event yang namanya Trilogi Kebangsaan. Nggak ada Indra nggak jalan event. Yes. Begitu Indra. Iya dong. Awal yang baik, kepercayaan diri yang luar biasa. Indra, Trilogi Kebangsaan diselenggarakannya kapan? Kegiatan-kegiatan mungkin memang tidak bisa detail ya karena masih akan banyak perkembangan nanti Indra ya. Betul. Tapi kira-kira eventnya akan berlangsung seperti apa, di mana, kapan, dan kemudian apakah masih bisa mengundang orang untuk join atau segala macam? Silakan disampaikan Indra. Oke, untuk event trilogi pertama ini kita kasih sequel namanya Jas Merah. Jas Merah. Kepanjangan dari Jangan Sekali Merupakan Sejarah. Jangan Sekali Merupakan Sejarah ya, Bung Karno ya. Yes. Nah, maksudnya event pertama itu yang Agustus. Untuk Agustusan. Oke, itu Jas Merah ininya. Jas Merah. Oke. Nah, untuk sequel pertama kali kita ini kita adain di 2 venue. 2 venue. Yang pertama di Food Society dan juga yang kedua tempatnya di Food Junction. Dan dua-duanya ini berjalanan barengan. Untuk di Food Junction. Food Society itu yang ada di dalam mall ya? Pakuwon Mall. Iya, di Pakuwon Mall ya. Kalau Food Junction kan agak Grand Pakuwon. Di perumahan ya? Betul. Perumahan Grand Pakuwon. Nah, untuk Food Junction jalan dulu tanggal 15 sampai tanggal 21. Kemudian di Food Society kita start dari tanggal 17 sampai tanggal 21. Oh, gitu. Oke. Jadi di Food Junction lebih lama ya? Iya, lebih duluan dulu. Seminggu ya berarti ya 1 di sana minggu. ya, 1 minggu. Nah, sudah punya catatan dari kegiatan-kegiatan besar apa yang akan dilakukan di 2 venue ini? Kalau di Food Junction kita UMKM, jadi kita undang beberapa tenan-tenan. Terus kemudian kalau untuk UMKM ini kita pinginnya tuh jajanan jadul untuk kali ini. Jadi mungkin ada yang semanggi, kemudian mungkin rambut nenek yang mungkin dulu sering makan tapi tiba-tiba hilang sekarang. Apa namanya? Rambut nenek? Iya. Yang kul nenek itu tuh? Bukan. Oh, beda lagi ya? Yang nyekok-nyekok gitu loh. Oh. Iya. Arbanat ya namanya. Arbanat namanya. Iya. Oh, itu rambut nenek ya? Rambut nenek. Kalau poni nenek udah tahu belum? Oh, belum. Sama, aku juga belum. Ya. Jadi apa namanya nanti di Food Junction itu diharapkan untuk event Trilogi Kebangsaan ini nanti lebih ke makanan-makanan jadul ya. Ya, kita maunya Karena konsepnya Jas Merah tadi itu ya, Betul. jangan sampai lupa makanan-makanan yang dulu ada gitu ya. mengingatkan kembali cita rasa yang dulu ada. Wih, ya, keren. Itu ya, nanti akan dan kira-kira eventnya seperti apa, Ndra? Apakah itu cuman culinary festival begitu, atau apa aja di Food Junction itu? Kebetulan di eventnya kita kali ini kita kerjasama dengan Wali Kota Cup. Jadi ada Wali Kota Cup. Di Food Junction kita lebih fokuskan untuk lomba-lomba. Lomba-lomba ya? Betul. Ada lomba vokal, ada lomba Vokal itu lomba nyanyi maksudnya? Betul. Oh. Lomba menyanyi, ada lomba nanti mewarnai, ada lomba human chess. Jadi kita main catur tapi nggak main catur biasa. Yang gerak adalah manusianya. Gitu. Belum pernah tahu ya Pak Aldi? Belum. Nanti datang jadi harus Siap, datang. Wajib hadir nih, Pak. Tapi nggak bisa catur ya? Penonton. Oh, jadi reportase aja ya? Iya. Oh, lomba-lombanya seperti itu ya? Betul. Dan ini terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum. Gitu. Ya, itu setiap hari mulai pukul berapa sampai pukul berapa?
Untuk acaranya? Food Junction itu open mall dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Food Junction ya. Betul. Kalau di Food Society sama ya? Dari jam 10 mall bukanya sampai Malah jam malam. 10 ya. Iya. Kalau di Food Junction jam 11 ya. Dari jam 11 Oke, pukul 11 sampai 10 malam sampai selesainya itu. sampai selesai jam 10. Dan selain lomba-lomba akan ada apa? Mungkin memang mengundang mereka yang datang untuk bisa menikmati makanan-makanan jadul. Betul. Bekerja sama dengan teman-teman UMKM itu yang departemennya Bro Dedi ya. Betul sekali. Oke, terus Kemudian juga tadi sempat disinggung sama Bro Dedi kalau kita itu pengen ngangkat UMKM itu untuk lebih bisa mandiri dengan digital atau seperti apa. Nah, kita juga persiapkan semacam seminar workshop, misalkan bagaimana cara nge-packaging, nge-branding, Oke. mengiris BPOM PIRT. Nah, semua itu tujuannya untuk membantu UMKM kita supaya mereka tuh lebih nggak cuma sekedar jualan, tapi bagaimana cara pemasarannya nanti gimana seperti itu. Oke. Ada yang mau nambahkan sampai di sini? Ya, Herman. kadang-kadang kan banyak AI yang pinter masak, tapi nggak pinter jualan. No. Itu yang kita Ya. saring. Jadi Bro Dedi kan pakar di ini ya, UMKM dan ekonomi. Ya, Jadi nanti akan diajari nih AI ini jangan cuma bisa masak, tapi gimana cara jualnya. Kalau pinter masak toh nggak bisa jualan. Itu ya sama aja bohong. Eman banget ya, aset yang dimiliki tidak bisa Iya, dimanfaatkan, apalagi itu kan dimaksimalkan. resep-resep tradisional banget gitu kan. Jadi sama kita nanti makanya kan kita kasih nama UMKM binaan PPN KRI. Jadi kita bina nih gimana caranya dapatkan BPOM, PIRT, gimana caranya ke branding. Itu pakarnya ini Bro Dedi. Bro Dedi ya. Ya, silakan Bro mungkin mau Ya. nambahkan. Ada yang bikin bakcang enggak? Wah, itu senengan saya soalnya. Bacang itu Iya. bisa Oh, diatur. enggak, Tapi terkadang bercanda. Ya. begini, stigmanya masyarakat ini yang menjadi persaingan yang harus kita juga eliminasi ya. Cara berpikirnya adalah saya bisa bikin produk, tapi mereka lupa kolaborasi. Jadi di sini kami akan membuka stand bazar untuk UMKM. Harapannya adalah mereka juga bisa kolaborasi begitu. Berkolaborasi di sini begini, saya panggil Bro Aldi lah sekarang. Ya, oke bro, kita sama bro. Ya, jadi supaya mereka juga bisa terbiasa dengan bekerja sama. Kadang-kadang ada yang berpikiran, oh masakan saya ini sudah enak, jadi ada egosentris, sehingga berpikir kalau saya jualan sendiri bisa, padahal kita lupa di dalam bisnis itu ada ekosistem. Ya. Di mana ada penjual, ada marketing, ada juga e-commerce sekarang, dan juga ada beberapa distribusi channel dari pemerintah yang perlu kita dekatin supaya aktualisasi dari produk ini bisa dikenal masyarakat lebih luas begitu. Bro Aldi, jadi di sini kan peran serta rekan-rekan generasi muda juga dibutuhkan ya. Ya. Jadi nanti kita akan bantu mereka. Kalau saat ini kemarin itu kan kita waktu Imlek itu UMKM kita itu pasar rakyat. Kemudian kami naik level di exhibition menjadi strategic partner. Nah sekarang kami untuk tema UMKM-nya adalah factory collaboration. Jadi maksudnya dalam sebuah pabrik itu kan ada bidang produksi, ada marketingnya, ada yang food and beverage, ada yang manufacture dan lain-lainnya. Itu yang akan kita kumpulkan jadi satu, sehingga kita bisa lebih akselerasi bersama-sama dengan PPN KRI begitu. Tapi ini untuk pesertanya khusus yang UMKM binaannya BPN KRI ya? Untuk event ini ya? Tidak. Kami terbuka untuk Bisa semua. terbuka ya? Tetap begini. Kami tetap punya visi misi 80%-nya adalah Tionghoa, ya kan? Supaya kita tidak menyalahi visi misi gitu, Ko Herman ya. Akan tetapi itu bisa berkolaborasi dengan lainnya, warga masyarakat yang mau ikut silahkan, begitu. Kami harapkan tidak ada yang eksklusif di sini. Semuanya bisa merakyat, merasakan bahwa Tionghoa juga merayakan kemerdekaan loh. Tionghoa ini juga merayakan Sumpah Pemuda. Bahkan mungkin ada nenek moyang kita yang berjuang bersama-sama begitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Mungkin itu tertutup sejarah. Ya di sini kita pengen sama-sama mengisinya. Ya. Saya agak belok ke ini ya, ke departemennya Bro Dedi ya. Ya, boleh. Karena kan nanti Indra jangan lupa loh ya, masih ada yang di Food Society yang belum dijelasin, juga ada 2 event yang lain yang belum loh ya Indra ya. Tapi Bro, di Departemen Ekonomi dan UMKM sendiri memang selama ini sudah berjalan ya? Sudah berjalan dan puji Tuhan waktu event pertama kita sudah membina 27.
27 27 UMKM. UMKM. Dengan komposisi yang tadi itu udah masuk tuh? Komposisi Keterwakilannya 80-20 Iya, udah masuk sudah. ya? Oke. Sudah. Iya, Dan iya. kemudian kami naik tingkat di Kartini Days dengan strategic partner dalam artian begini. Kami mengundang rekan-rekan yang punya usaha besar, ya bisnis besar. Contohnya beberapa, saya tidak sebut merek ya, supaya kita tetap netral. Ya. Mereka yang mensubsidi UMKM ini sehingga bisa masuk dalam skala exhibition. Subsidi silang. Subsidi silang. Jadi mereka memang ada certain yang memang mereka support kepada kita gitu ya. Sehingga UMKM lainnya ini bisa terdongkrak untuk masuk ke dalam skala eksibisi. Jadi orang kan berpikiran bahwasanya UMKM ini bisa nggak ikut exhibition? Bisa loh. Apalagi kemarin Pak Eri Cahyadi datang ya, Gue Herman ya. Sehingga benar-benar Yang di Kartini Days ya? Kartini Days. Dan itu kita juga sudah masuk ke dalam agenda pemerintah surabaya.go.id. Berarti kami di jalan atau jalur yang sudah tepat. Sudah on the right track ya? Kemudian di next level ini kami harapkan, jadi namanya aja factory ya. Factory itu kan butuh banyak orang masuk ke dalam. Kami harapkan dalam satu stand itu bisa 3-5 UMKM berkolaborasi untuk membuat satu factory bersama. Tentunya ini menjadi lebih ribet ya untuk ngaturnya ya bro ya? Gini, kalau kita sudah terbiasa kolaborasi, intinya gini ya, Indonesia itu terkenal dengan one man show player, Iya, bulu iya, tangkis iya. juara, Iya, yang sendirian. Kalau bal-balan kalahan Nah, ya. tapi kalau kerjasama tim ya kita akan coba. Jadi kita PPNKRI juga harus ini apa namanya? Punya kewajiban. Idenya keren, betul. Punya kewajiban mengedukasi bahwasanya kerjasama dibutuhkan supaya kita bisa melangkah lebih jauh. Sendirian lebih cepat, bersama-sama bisa lebih jauh begitu. Ya, Bro Aldi. oke. Dan kemudian kalau di Departemen Ekonomi dan UMKM kalau nggak ada kegiatan-kegiatan, nggak ada event-event kayak begini, apakah tetap kemudian ada pelatihan-pelatihan atau apa gitu, bro? Baik begini. Saya sendiri terbuka untuk segala macam konsultasi ya. Jadi kalau ada rekan-rekan punya bisnis tanya secara pribadi kepada saya terbuka begitu. Termasuk teman-teman yang lain. Kita juga punya satu orang David George tapi berhalangan hadir ya. Itu di sosial media digital. Ada juga Nick Lucas. Nick Lucas itu channelnya di entertainment. Jadi jangan berpikiran sempit ya. UMKM di sini atau bisnis yang kami jalankan ini bisa exhibition, bisa juga UMKM, bisa entertainment, kan banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Jadi Departemen Ekonomi dan UMKM ini tidak hanya sekedar UMKM pemahaman yang itu jualan cuman kue, makanan, apa, tetapi banyak hal. Banyak hal. Kak Irman mau ngomong kayaknya. Oh, jadi gini, UMKM kita itu kan macam-macam. Ada yang singer. Nick Lucas yang tadi disebutkan adalah juara 1 Piala Gubernur tahun 2019. Oke. Dia penyanyi seriosa. Oh seriosa? Dan bakal, ini kita buka ya di sini ya. Boleh izin sama ketua panitia dulu ya. Mohon izin ya ketua apa? Ya, sekaligus manajernya soalnya. Iya, ini manajernya. Jadi Nick Lucas ini akan menjadi penyanyi pengisi acara di G20. G20. Yang di mana, Jogja ya? Borobudur. Oh. Seperti itu. Jadi di PPNKRI ini lengkap. Jadi kenapa kok kita sering bikin event? Bukan untuk kepentingan cuan gitu ya. Karena memang di sini ini perkumpulan non profit. Tapi lebih ke arah kita memberikan peluang fasilitas untuk teman-teman binaan PPNKRI untuk mereka mendapatkan cuan. Bukan kita yang dapat cuan, tapi mereka yang dapat cuan. Nah itu jadi hal-hal yang demikian yang kita tekankan bahwa kesejahteraan, kesuksesan sebuah organisasi itu dilihat dari kesejahteraan membernya. Oleh karena itu kita bentuk member itu di awal UMKM. Karena kita gak cuma kumpul-kumpul doang, tapi kita bisa memberdayakan mereka. Seperti itu. Ya. Oke. Makin menarik ya. Silakan sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang mau join boleh. Kalau tidak, percayakan ke saya saja untuk mengeksplor teman-teman bertiga ini untuk bisa menjelaskan tentang PPNKRI dan juga event Trilogi Kebangsaan yang nanti akan digelar simultan ini ya. Dalam kurun waktu yang cukup lama, mulai Agustus sampai November. Tapi saya break kembali teman-teman di studio dan juga sahabat-sahabat Mercury. Kalau mau join nanti boleh di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096 setelah pesan-pesan berikut ini.
Balik lagi ke rumah inspirasi, rumah komunitas kita bersama persaudaraan pencinta NKRI. Ada Pak Ketum, Ko Filipus Herman, kemudian ada juga Bro Dedi Mahendra, Ketua Departemen Ekonomi dan UMKM dari PP NKRI, dan yang paling keren ini Ketua Panitia ya, betul ya. Eventnya namanya Trilogi Kebangsaan. Tadi Bro Indra sudah menjelaskan tentang eventnya ada di 2 venue. Betul. Di Food Junction yang tadi itu ada lomba-lomba, semuanya dibanderol Wali Kota Cup. Ini bentuk dari dukungan Mas Eri ya, Mas Eri Cahyadi untuk event ini. Makanya boleh dipakai namanya Wali Kota Cup gitu ya. Maaf, mungkin bukan event ini aja, tapi ke PPNKRI ya. Ke PPNKRI ya, ya. Karena di event sebelumnya juga Mas Eri udah datang sempat hadir gitu ya. Ini lombanya apa aja tadi? Boleh direview. Lomba nyanyi, Lomba vokal itu kita ada 6 kategori. Mulai dari anak boleh masuk, remaja, dewasa, senior, grup dan juga band lengkap. Lengkap ya. Oke. Kemudian ada lomba human chess, jadi catur manusia yang main. Terus kemudian lagi work on progress itu kita ada 3 on 3, tapi nanti kita akan basket ya. Iya. Itu kemudian lomba mewarnai. Mewarnai. Ya, oke. Itu yang semuanya bandornya Wali Kota Cup gitu ya. Betul sekali. Dan selain menikmati lomba-lomba itu, mereka yang datang ke Food Junction itu juga bisa menikmati tadi itu jajanan-jajanan jadul tadi itu. Betul. Tapi bayar Indra ya? Bayar. Oh, ya kan katanya kan cari cuan tadi tuh ya. Ya kalau yang mau makan ya bayar lah ya, makan nggak bayar ya memang jualannya nenekmu apa gitu kan ya. Oke, itu ya, itu kurang lebihnya. Itu tanggal 15 sampai dari 15 sampai 21 Agustus. Mulai 11 sampai 10 malam ya. Ngikutin bukanya Food Junction ya. Kemudian kalau yang di Food Society, kita Food Society start dari tanggal 17 sampai tanggal 21, open mall dari jam 10 sampai jam 10 juga. Kalau di Food Society ini kita lebih ke exhibition, kemudian apa exhibitionnya? Jadi kita ada beberapa tenan-tenan premium yang memang akan membantu kita di acara itu. Kemudian kalau yang di Food Society itu lebih banyak ke talk show, seminar, seperti itu. Boleh disebutin, dibocorin dikit-dikit apa saja talk show-nya apa gitu? Ko Herman mungkin, Pak Ketum mungkin. Ya. Pak Ketum yang mohon izin Pak Ketum. Oh, luar biasa. Pak Ketum yang sangat ya. Jadi saya sedikit mau nambahkan tadi, kalau di Food Junction tidak melulu makanan jadul ya. Ada juga makanan yang kekinian. Oh gitu. Jadi jangan dikira nanti semua jadul, enggak. Ada makanan kekinian. Tapi makanan jadulnya seperti yang sudah hampir punah di sini. Satu contoh nih kayak gatot, tiwul, serawut seperti itu ya. Itu nanti kita akan undang teman-teman yang pengusaha UMKM yang seperti itu, jajanan jadul bisa bergabung sama kita. Bahkan kita juga ada, itu kan ada sekitar 70 tenan. Yang 5 kita charity-kan kepada UMKM yang nggak mampu bayar. Itu yang saya mau sampaikan. Terus kemudian ada game-game juga. Saya ingin mengangkat kembali game-game jadul yang dimana visi misinya adalah tujuannya adalah mengurangi sedikit banyak kecanduan gadget pada anak. Satu contoh nih nanti ada gobak sodor. Jadi kita kembali lagi ke yang dulu. Dan fenomena saat ini nih tanpa kita sadari itu membawa manusia ini menjadi selfish. Satu contoh dulu yang namanya game itu ada benteng-bentengan, gobak sodor, semua itu kan main tim. Gimana caranya menyelamatkan teman, gimana. Tapi sekarang gamenya satu, gadget. Terus yang kedua, jangankan game. Lawakan pun, dulu kan ada grup lawak. Sri Mulat, kemudian Jayanata Group, kayak gitu-gitu ya. Zaman papa saya sih. Bukan. Nah, tapi sekarang dibawa ke stand up comedy. Only one person. Nah, jadi hal-hal demikian yang mungkin menimbulkan antara gap antara sesama, nggak ada kepercayaan sama yang lain seperti itu ya. Nah, kemudian yang kembali lagi ke Food Society. Sorry, tadi agak melenceng dikit. Food Society nanti kita akan mengangkat tema-tema yang mungkin lagi in ya. Tema-tema seperti ini, kekerasan seksual pada anak.
yang mungkin akan dipandu oleh Bang Aris Merdeka Sirait, Merdeka Sirait ya. Komnas Perlindungan Anak, Komnas PA ketuanya ya, beliau Ketua ya, Komnas Perlindungan PA. Anak, terus kemudian sama topik lintas agama. Kita akan undang semua tokoh-tokoh lintas agama. Ada 7 kepercayaan yang ada di Indonesia. Kita undang semua tokoh-tokohnya. Jadi mulai dari Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Konghucu, kemudian kepercayaan itu kita akan undang semua nih, seperti itu, Buddha kan gitu. Jadi kita akan ada seperti itu. Tema-tema dialog lintas agama. Yang kita tonjolkan adalah satu, kebinekaan tetap harus ada di Indonesia. Itu sih. Oke. Mungkin Bro Ketup mau nambahkan Ya. tema-tema apa yang selanjutnya seperti itu. Masih akan ada apa lagi Indra di Food Society ini? Ya, beberapa dari kita itu juga ada pengen ngangkat tentang anak-anak keterbelakangan mental. Jadi Oke. bagaimana caranya kita menghandle mereka, bagaimana mereka kita harus approachingnya seperti apa dengan mereka, pendekatan dengan mereka seperti apa. Nanti itu juga ada. Gitu. Iya, Jadi teman-teman mungkin anak-anak yang autis itu kita akan panggilkan ahlinya, gimana cara menangani mereka, gimana cara menemani mereka di saat mereka lagi pada dunianya, gimana cara penanganannya seperti itu sih. Oke, jadi itu bentuknya semua talk show, seminar begitu ya? Iya, seminar talk show. Oke, jadi dan siapapun boleh hadir ya? Boleh. Oleh karena itu kita siarkan di sini di Radio Mercury. Ini adalah radio yang pertama dan yang utama kan gitu kan. Yang kita premier yang kita bocorkan acara kita seperti itu sih. Oke, baik. Termasuk ini kok yang sudah deal, yang Oh, iya. toleransi, silakan kok Emma. Iya, ada satu lagi tema saya lupa, tema kebangsaan. Tema kebangsaan itu kita akan ngundang Ko Haryanto Halim yang punya Marimas itu duet bersama Gus Aan Ansori dari Jombang. Oh, iya. Jadi Perusahaan ya. yang satu Islam moderat, yang satu Tionghoa Jawani. Jawani. Jadi itu perpaduan yang saya rasa menarik. untuk Mereka diangkat. collab akan ngomong soal apa? Wawasan kebangsaan. Kebangsaan, gimana sih cara menerima yang berbeda seperti itu? Ya, menarik ya. Iya. Itu nanti mereka sepanggung gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya. Dan itu kalau misalnya mereka ditemani oleh Aldi luar biasa. Oh, itu harapan kami itu. Ya kan? Gimana bro? Setuju gak bro? Setuju. Bro Dedi setuju terus dari tadi. Abot iki bro. Ya. Dra, masih ada lagi Dra? Ya, untuk Food Society ini pun juga nggak kalah bertaburan bintang. Hush. Ya, jadi untuk opening Bintang di langit juga ada memang Dra. Oh iya, Bukan ya? pastinya. Oke. Nah, kebetulan juga untuk event kali ini opening ceremony-nya kita juga dihadiri top 5 dari IMB, Indonesia Mencari Bakat. Nah, itu juga akan ikut menyanyi di panggungnya kita. Gitu. Terus kemudian nanti juga akan ada beberapa artis-artis ibu kota yang juga ikut meramaikan dan juga ikut mendukung support acara PPN KRI. Oke. Cuma oke. nanti ditunggu aja supaya lebih Lebih luar biasa. Ada satu lagi sih, kalau memungkinkan, kalau misalnya tempatnya memungkinkan, kita mau mengadakan acara yang tidak pernah dilakukan di Surabaya, Apa itu kok? upacara di dalam mall. Oh. Dan upacara di dalam mall itu nanti kita akan kita akan undang juga teman-teman barongsai yang akan hormat pada bendera. Jadi saya mau menunjukkan pada semua lah, pada dunia bahwa Tionghoa di Indonesia ini sangat nasionalis. Bukan kita ini mau gimana-gimana ya, tapi kita mau menunjukkan nih bahwa Tionghoa ini sangat nasionalis. Jangan dikira kita nggak cinta sama Indonesia seperti itu sih. Itu ya. Oke. Baik. Tinggal kita catat gitu sahabat Mercury, nanti kita buktikan benar nggak Pak Ketum ini ngomongnya gitu kan. Ya kan? Sejauh ini kita bukan kaleng-kaleng. Nah, sejauh ini bukan kaleng-kaleng, itu yang pasti dicatat. Nah, ini ada dua pertanyaan yang masuk tadi teman-teman di Posko mencatatnya atau mengoleknya begitu. Yang pertama dari Pak Agus. Bagaimana sih caranya komunitas ini menumbuhkan rasa kebangsaan? Sebenarnya tadi sudah kita bahas, tapi untuk menghormati Pak Gus, terima kasih sudah mampir di perbincangan rumah komunitas bersama PPN KRI.
Pak Ketum, bagaimana cara komunitas PPN KRI menumbuhkan rasa kebangsaan? Ya, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa kita nggak cuma minta hak kita, tapi kita harus juga melakukan kewajiban kita. Bagaimana sih berbangsa yang baik di warga Indonesia ini? Gimana? Kamu juga harus mau dong kalau misalnya ada kerja bakti di kampung, jangan cuma ngasih duit, tapi hadir ikut bersih-bersih. Itu menumbuhkan rasa persaudaraan di antara kita. Jadi kalau misalnya kan ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, betul. Nah, jadi kita harus open, jangan eksklusif, jangan main duit aja gitu loh. Saya gini, ketika menegur seseorang itu lebih enak kalau sesama ras, sesama agama, supaya tidak saling tidak offset ya. Jadi saya selalu ngomong sama teman-teman Tionghoa bahwa kalau kamu mau diakui, kamu harus mengakui. Kalau kamu mau diakui sebagai warga Indonesia, tunjukkan kecintaanmu pada Indonesia. Lakukan bagian kita. Baru kamu bisa mendapatkan hak yang tanpa kamu minta, orang akan memberikan hakmu. Seperti itu. Ya, oke, luar biasa. Keren. Itu bagus ya. Tapi mau menambahkan, Bro Det sama Indra? Ketua panitia. Ketua panitia. Jangan cuma mikirin acaramu, tapi kebangsaan ini gimana ini, Indra? Ya, untuk kebangsaan sendiri itu ini dari Indra sendiri ya. Jadi kenapa kalau banyak orang tanya kok masih muda kok mau ikut organisasi di mana isinya banyak orang yang lebih tua. Iya, banyak AI tok gitu ya. Nah, jadi di sini tuh Indra juga banyak belajar gitu loh. Pertama kali waktu kita rancang acara ini pun jujurnya Indra nggak tahu ada malam tirakatan atau apa itu Indra nggak tahu. Oh. Jadi ketika 16 Kelihatan kan dia tinggal di mana begitu. ya, itu. Ya. Jadi dari sini pun dengan Indra ikut berorganisasi, kemudian dengan Indra ikut terjun ke event-event dari PPN KRI di sini, Indra pun juga belajar gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar melihat orang-orang, tapi di sini Indra juga ikut terjun di aktivitasnya. Ya. Dan ini menariknya lagi dengan sengaja atau tidak sengaja Pak Ketum sudah menyiapkan layer berikutnya ya untuk mereka-mereka yang punya pandangan seperti Ko Herman dan Bro Dedi gitu ya. Oke, terima Jadi kasih. salah satu langkah konkret saya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di generasi muda Tionghoa, saya menunjuk Indra sebagai ketua panitia. Ketua panitia ya, itu bukan tanpa sebab gitu ya, supaya ya, generasi muda ini harus mau dia tirakatan aja nggak ngerti kebaca toh. Jadi saya selalu menyampaikan di teman-teman Tionghoa itu, saya sampaikan cuma satu hal, bahwa kamu lahir di Indonesia, kamu cari duit di Indonesia, kamu mati pun di Indonesia. Ya. Kalau kamu nggak mencintai Indonesia, kamu mau cinta sama siapa? Ya. Gitu loh. Ya, seperti itu sih. Ya, keindahan Indonesia itu adalah keberagamannya, Yes. gitu ya. Jangan sampai itu dicapik-capik begitu ya. Yes. Terima kasih teman-teman PPN KRI sudah membantu Pak Jokowi, saya sebagai juru bicara Jokowi. Oke, Bro Det mau menambahkan untuk Pak Agus. Kalau enggak, saya ke pertanyaan berikutnya. Ya, Silakan. jadi terakhir si closing. Belum closing ini. Closing yang tentang pertanyaan yang pertama ya. Iya, oke. Seharusnya kalau ditanya begitu, ngapain kita adain trilogi kebangsaan kalau kita tidak cinta negara kesatuan Republik Indonesia? Begitu ya. Itu aja sih. Ya. Kenapa kemudian nama eventnya juga ada kebangsaannya? Itu kan cara kita untuk menumbuhkan rasa kebangsaan begitu. Tapi terima kasih Pak Agus sudah menggelorakan, membantu menggelorakan. Kalau enggak kita nggak tahu, Indra nggak ngerti tirakatan gara-gara acara ini nih. Jadi trending. Ya, oke. Kemudian Bu Reni, selamat sore juga. Apakah kegiatan menggelar event ini semata-mata untuk memberikan wadah para UMKM dalam tanda petik maaf orang-orang China, orang-orang Tionghoa, dan efektif menumbuhkan rasa kebangsaan? Sebenarnya tadi sudah jawab sih Bu Reni ya. Mungkin Bu Reni sempat terpotong gitu. Tapi silakan Pak Ketum. Mungkin saya serahkan ke Bro Dedi ya, ke bagiannya. Ya, begini. Tadi Ko Herman bagus sekali menjawabnya ya. Kita tinggalnya di mana? UMKM jualannya yang membeli siapa? Tidak mungkin kan itu cuma saudara-saudara kita sendiri, tapi kan seluruh warga masyarakat. Ya. Begitu Bro Aldi. Jadi sehingga dengan peleburan ini maka tidak ada gap lagi. Kita bukan bersaing tapi kita mewarnai Indonesia dengan indahnya UMKM yang saling berdampingan. Begitu sih. Itu jawaban saya. Oke. Itu sekarang kita ke Indra yang paling ini. Indra, jawab lagi Indra. Ya, jadi kalau misalkan untuk UMKM ini, memang kalau tadi pertanyaannya kan apakah eksklusif hanya untuk Chinese? Untuk Tionghoa gitu ya. Sebenarnya tidak. Kita di sini memang open untuk semua dan kita harapkan bisa kolaborasi.
Nah, jadi memang kita di sini tenannya total 70, di mana 50 itu untuk all, 15 itu kita sediakan untuk sponsorship, dan 5 itu kita untuk charity. Nah, kalau misalkan 50 dibilang kebanyakan, bisa bilang banyak, bisa bilang sedikit. Justru kalau buat kita 50 itu masih sangat kecil. Jadi kita masih mengharapkan teman-teman itu bisa berkolaborasi. Satu tenan mungkin bisa diisi 2 atau 3. Oh. Ya, jadi ibaratnya apakah khusus untuk yang Chinese Tionghoa? Enggak. Jadi ibaratnya kita memberikan wadah untuk UMKM untuk ayo grow bareng gitu sih. Oke, itu ya. Bu Reni udah jelas dan Nambahin Indra sedikit ya. Boleh? Kemarin Kartinides sudah terjadi ya, gue. Dapur Iya. meme itu Tionghoa, tapi Iya. beberapa rekannya Oh, Tionghoa begitu. mereka sudah Benar, sudah kolaborasi. Jadi kita berkolaborasi ya. sudah melihat itu. Awal yang baik lah. Awal yang baik. Nanti mudah-mudahan di event trilogi kebangsaan ini itu lebih besar lagi begitu ya, lebih terkelihatan lagi begitu. Oke, baik. Sementara untuk 2 event yang lain itu masih disimpan dulu ya. Betul. Kita jangan kejauhan nanti kelupaan gitu ya. Biar kita konsentrasi dulu di yang Agustusnya untuk trilogi kebangsaannya begitu. Indra masih mau menambahkan apa soal event ini? Ya, untuk acara event ini kita masih calling tenant. Jadi misalkan untuk tenant-tenant yang mau bergabung dengan kita masih bisa. Untuk linknya, untuk teleponnya bisa dibantu Bro Didi nomornya. Oh iya, bisa langsung WA saya di 081 2323 4370. 081 23 23 4370. Oke, saya ulang sekali lagi ya, 081 2323 4370 ya. Baik. Kalau mau daftar untuk jadi tenant di eventnya Indra gitu ya. Ya. Pastinya berbayar dong ya. Eventnya PPN KRI. Oh iya, tapi kan ketuanya beliau, iya. Kalau Pak Ketua bilang gak jadi, itu kira-kira gak jadi ya, gak jadi tapi nanti diganti ketua yang lain, Dra. Jadi tetap jadi acaranya gitu loh. Ya. Jadi oke. juga kita ini lagi ada early bird. Jadi kita masih membuka kesempatan bagi teman-teman untuk merapat ke acara kita. Jadi untuk acara UMKM ini kita masih calling tenant itu kita tunggu early bird sampai tanggal 31 Juli. 31 Juli itu kita ada early bird dengan harga 1,5 untuk 7 hari. Oh, murah banget ya, 1,5 untuk 7 hari. Oke, baik. Itu atau masih ada lagi yang lain kalau Ya, dan jangan lupa Andra, kita juga punya LED jika titip apa gitu ya. Iya. promo-promo ya, untuk promo ya, untuk display ya. Itu di Food Society. Itu di Food Society Dan ya. tempat kita yang saat ini kan premium juga ya, sehingga bisa mengangkat juga UMKM supaya bisa. Jadi intinya begini, kami ngadain acara ini untuk gotong royong. Ya, Begitu ya, Bro ya, Aldi. ya. Gotong royong di mana mungkin untuk bayangan sebagian orang UMKM, saya tidak akan pernah bisa mengadakan acara di lokasi premium tersebut. Tapi melalui PPN KRI semuanya bisa. Ya, lokasinya premium, bayarnya minimum ya. Minimum. Ya kan, dan cuannya maksimum gitu Bocornya ya. maksimum. Tuh, lokasinya premium, ya kan? Lokasinya premium, biayanya minimum, cuannya Cuannya maksimum. Iya. Wow, keren. Siapa lagi kalau bukan Indra dan PPNKRI? Oke, baik. Ya, kita sudah sampai di bagian akhir, nggak kerasa ngobrol-ngobrol kita. Saya butuh closing statement dari masing-masing. Mungkin dimulai dari Bro Ded dulu. Closing statementnya apa untuk perbincangan kita juga sore hari ini dan untuk event kita juga apapun ya. Ya. Dari saya, kecintaan terhadap Republik ini dimulai dari diri kita sendiri. Jadi dengan event trilogi ini, semoga kita bisa mendidik generasi selanjutnya lebih cinta kepada Indonesia, terutama yang punya darah etnis Tionghoa. Oke, baik, terima kasih. Ayo, Indra, anak muda kita, Iya. silakan. Kalau dari saya tuh yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pakon Group yang sudah memberikan kesempatan buat PPN KRI untuk bisa menunjukkan bahwa anggapannya PPN KRI itu juga bisa memberikan dampak untuk masyarakat. Oke. Terus kemudian saya juga terima kasih kepada Mercury sudah mendukung acara kita dengan live hari ini. Dan juga beberapa GCTA
dan juga teman-teman PPN KRI yang hari ini hadir di acara live ini. Terima kasih semuanya. Dukungan kami ini belum berhenti sampai di sini, Indra. Oh ya, lanjut. Nanti kan dukungan kami selanjutnya. Kira-kira begitu Yanti ya? Ya kan? Oh Yanti aja, iya itu bos saya itu Yanti. Oke, Pak Herman, Pak Ketum, silakan. Apa gelora yang bisa digelorakan selain untuk acaranya, juga untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan PPN KRI ke depannya? Jadi pesan saya untuk semua orang yang ada di sini, di NKRI ya maksudnya, sudahi perselisihan antar ras. Ya. Misalnya nih, saya dipanggil, Cino. Saya ke Cina pun pakai paspor loh. Sama ya. Sama. Iya. Sama seperti orang-orang yang dalam tanda kutip Arab misalnya ya. Mereka apa bisa langsung masuk sana tanpa paspor? Jadi sudahi perpecahan itu. Kemudian saya teringat dengan almarhum Prof. Sukiyadi, Cuk Sukiyadi. Beliau sampai ngomong sama saya gini, Herman sini kamu tak panggil. Saya kaget, ada apa ya gitu kan. Mulai hari ini kamu gak tak panggil Herman ya, saya panggil kamu Jono. Apa itu Jono? Jawa Cino katanya. Wong Cino sing tinggal nak Jawa gitu lah ya maksudnya. Makanya Jawa Cino ya. Ya kan sekarang kan lagi musim nih Cindo, Cina Indonesia kan gitu kan. Tapi sekarang saya jujur saya lebih bangga dipanggil Jono gitu. Ya. Seperti itu. Jadi Filipus Jono Herman gitu ya. Iya. Kan ada bule Jowo, bule kampung gitu ya. Kalau ini kan Jono gitu. Kalau saya ini Aldi Hitachi. Ya. Loh, kok kamu yang teriak ya? Kenapa ya? Kan boleh saya ketemu sama teman-teman saya, sesaudara mami saya ini. Hitachi itu kan hitam tapi Cina. Oke. Baik, itu ya kok ya. Iya, jadi pesan saya cuma itu, dalam arti saya selalu menekankan bahwa saya kepingin menghilangkan kata-kata minoritas. Karena sebenarnya tidak ada minoritas di dalam NKRI ini. Kita semua satu. Gitu ya. Jadi baik kamu Arab, baik kamu Jawa, baik kamu Cina, baik kamu Dayak, kita semua satu bingkai NKRI. Di dalam satu kebangsaan NKRI. Seperti itu. Oke. 2024 kita punya tahun politik teman-teman, dan kita tahu politik identitas itu mengoyak-ngoyak sebagian dari negeri ini, dan cikal bakalnya muncul di Surabaya. Teman-teman PPN KRI semangat terus untuk membangun rasa kebangsaan bersama siapapun, dan Merkuri juga ingin bersama Anda untuk menggelorakan terus apapun yang ini akan Anda sampaikan. Terima kasih sekali lagi Pak Ketum, Pak Herman, terima kasih. Indra Winata, Ketua Panitia, Brodet, thank you ya. Dan sahabat Merkuri, sampai di sini Rumah Komunitas untuk edisi kali ini bersama teman-teman dari PPN KRI. Mari kita sukseskan acara mereka nanti di bulan Agustus ya. Dan saya Aldi Hitachi ya, yang bikin Yanti tadi teriak. Aldi Hitachi mohon pamit dari Rumah Komunitas. Kita ketemu di Rumah Komunitas selanjutnya. Thank you.